Di video kali ini kalian akan belajar tentang turunan fungsi aljabar, dimulai dari turunan konstanta, kemudian pangkat, dan akar, dan masih banyak lagi. Kita simak langsung mulai ke materi. Turunan biasanya dinotasikan dengan Y aksen atau dy per dx atau dfx fungsi dari x dibagi dx. Oke, kita mulai ke turunan konstanta. Turunan dari semua konstanta sama dengan 0. Dimisalkan dy per dx dari 5, berarti jawabannya turunan dari 5, 0. Begitupun turunan dari 8 misalnya, sama dengan 0 juga. Lalu misalnya 15, jadi turunannya adalah 0 juga. Oke, kita langsung ke bentuk pangkat. Dimisalkan d per dx dari x pangkat 2. Kita cari turunan dari x pangkat 2. Oke, perhatikan pangkat nih yang atas 2 kita pindahkan ke depan menjadi 2x pangkat 1. Kenapa 1? 2-nya pangkatnya kurangi 1, jadinya 1 pangkatnya. Kita coba contoh yang lain. X pangkat 3 turunannya berarti 3x pangkat 2. Kalau x pangkat 4 turunannya menjadi 4x pangkat 3. Jadi poin pentingnya pangkatnya kedepanin, kemudian pangkatnya dikurangi. Kita coba contoh lain. Nah, ini x-nya punya koefisien. Jadi 4x pangkat 5. Bagaimana turunannya? 4-nya tetap. Nah, kita turunkan dari x pangkat 5. 5 kedepanin seperti tadi, 5x. Pangkatnya menjadi pangkat 4. 5 kurangi 1, 4 ya. Kemudian 4 dan 5 kita kalikan menjadi 20x pangkat 4. Ini turunannya. Next, contoh yang lain, 7x pangkat 6. Turunannya menjadi 7-nya tetap. Kita ubah dari x pangkat 6, 6-nya ke depan, 6x pangkat 5. Kemudian kita kalikan 7 dengan 6, jadinya 42x pangkat 5. Oke, kita coba dengan contoh yang lebih sulit. Turunan dari 4x pangkat 3 ditambah 8x pangkat 2 dikurangi 7x ditambah 6. Oke, seperti tadi berarti 4-nya tetap. Kita rubah dari x pangkat 3 jadi 3x pangkat 2, kemudian 8 tetap. X pangkat 2 rubah jadi 2x kurangi 7, x-nya 1, tambah konstanta itu 0. Didapatkan hasilnya, kita kali-kali ya angka-angkanya. 4 kali 3, 12, x pangkat 2 ditambah 16x dikurangi 7. Turunannya seperti ini jadinya. Nah, tadi ada 7x, 7 kali 1 jadi 7. Berarti kalau 5x sama dengan 5, kalau 8x berarti 8 turunannya. Kalau 12x berarti turunannya 12. Mengapa dan dari mana? Oke, kita jabarkan untuk x pangkat 1. Tadi kan rumus awal, kalau pangkat kita kedepanin, kemudian pangkatnya kita kurangi kan, seperti itu. Nah, kalau kedepanin berarti pangkatnya menjadi 1x pangkat 0. Di aturan pangkat, x pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi x pangkat 1 turunannya adalah 1. Nah, begitulah tadi makanya kenapa 7x itu adalah 7 kali 1 atau sama dengan 7.
Kita lanjut ke bentuk soal yang lain. Turunan dari 1 per X pangkat 2. Turunannya, nah di sini X pangkat 2 di bagian bawah kita pindahkan ke atas. Ya, karena per 1 per, kalau pindah berarti jadi negatif. X pangkat negatif 2. Kemudian seperti biasa, pangkatnya pindah ke depan, jadi min 2X. Lalu pangkatnya kita kurangi 1, jadi pangkat min 3. Min 2 kurangi 1, min 3. Nah, pangkat negatif kita turunkan lagi ke bawah, menjadi min 2 per X pangkat 3. Ini aturan dari eksponen ya. Next, turunan dari 1 per X pangkat 3. Kita ubah dulu 1 per X pangkat 3 menjadi X pangkat minus 3. Kemudian pangkatnya pindah ke depan jadi min 3X. Lalu pangkatnya kita kurangi 1. Yang X pangkat negatif kita pindahkan ke bawah. Didapatkan hasilnya, turunannya adalah min 3 per X pangkat 4. Dengan menggunakan aturan yang sama, bagaimana turunan dari 1 per X pangkat 5 dan 7 per X pangkat 6? Nah, kita rubah dulu bentuknya menjadi X pangkat negatif 5. Setelah ini baru kita cari turunannya, yaitu min 5X pangkat min 6. Kita ubah lagi bentuknya menjadi min 5 per X pangkat 6. Ya, lihat konsepnya, lihat polanya. Next, untuk 7 per X pangkat 6 kita ubah juga bentuknya menjadi 7-nya tetap, X pangkat 6 ini dirubah jadi X pangkat negatif 6. Ini yang awal-awal tadi ya. Berarti 7-nya tetap, sekarang kita rubah turunan dari X pangkat negatif 6, negatif 6X pangkat negatif 7. Oke, lalu kita ubah yang X pangkat negatif ya. Dan 7 dengan negatif 6 kita kalikan. Ini bisa jadi negatif 42 per X pangkat 7. Selanjutnya bagaimana turunan untuk bentuk akar? Oke, kita cari d per dx dari akar kuadrat x. Kita rubah dulu dari akar kuadrat x menjadi bentuk pangkat, yaitu x pangkat setengah atau x pangkat 1 per 2. Turunannya berarti pangkatnya, ingat, pindah ke depan menjadi setengah x. Lalu pangkat setengah kita kurangi 1 kita rubah ke bentuk pecahan menjadi 2 per 2. Didapatkan hasilnya negatif setengah. Jadi setengah X pangkat negatif setengah. Bagian X pangkat negatif kita ubah ke bentuk positif. Jadikan 1 per X pangkat setengah. Kita kalilah dengan 1 per 2 yang ada di depan. Hasilnya menjadi 1 per 2X pangkat setengah. Atau kalau kita rubah lagi ke bentuk akar menjadi 1 per 2 akar kuadrat X. Turunan bentuk akar yang lain, dimisalkan d per dx dari akar 3 dari X pangkat 4. Kita rubah dulu bentuknya menjadi bentuk eksponen, menjadi X pangkat 4 per 3. Barulah kita cari turunannya. Pangkat kita pindah ke depan menjadi 4 per 3X. Pangkat kita kurangi 1. Satunya rubah dulu ke pecahan. Didapatkan 1 per 3. Jadinya 4 per 3X pangkat 1 per 3. Turunan dari akar 7
dari X pangkat 3, rubah ke bentuk eksponen menjadi X pangkat 3/7. Pangkatnya pindah ke depan jadi 3/7 X, pangkatnya kita kurangi 1, satunya rubah ke pecahan. Didapatkan negatif 4/7. Jadinya turunannya adalah 3/7 X pangkat negatif 4/7. X pangkat negatif kita rubah menjadi positif, menjadi pangkat positif. Didapatkan hasilnya adalah 3/7 X pangkat 4/7. Atau kalau rubah lagi ke bentuk pangkat, jadi 3/7 akar 7 dari X pangkat 4. Lanjut dengan soal yang lebih sulit. Turunan dari 8X pangkat 5 kurangi 3/X pangkat 3 ditambah akar 5 dari X pangkat 4. Ya, yang 8X pangkat 5 dulu. Ya, 8-nya tetap. Lalu kita cari turunan dari X pangkat 5. Berarti pangkatnya pindah ke depan. Jadi 5X pangkat kurangi 1 jadinya 5X pangkat 4. Nah, kemudian yang 3/X pangkat 3 kita ubah ke atas menjadi min 3X pangkat min 3. Nah, berarti yang kita cari adalah turunan dari X pangkat min 3. Didapatkan min 3 dikali min 3X pangkat min 4. Untuk suku terakhir yang berbentuk akar, kita ubah juga ke bentuk pangkat menjadi X pangkat 4/5. Baru kita cari turunannya. 4/5X pangkat, ya dikurangi pangkatnya, negatif 1/5. Karena X nya pangkat negatif, kita ubah lagi. X nya taruh ke bawah, jadinya tambah 4/5X pangkat 1/5. Eits, ini belum selesai ya. Kita hitung, kita kalikan angka-angkanya. 8 kali 5, 40X pangkat 4, min 3 kali min 3, plus 9X pangkat min 4, tambah 4/5X pangkat 1/5. Ya, bentuk ini masih kita bisa ubah lagi menjadi 40X pangkat 4. Yang ini nih yang dirubah, tambah 9/X pangkat 4-nya kok hilang. Pangkat 4 ya harusnya ya, tambah 4/5 akar 5 dari X.